Assalamualaikum teman-teman. Halo teman-teman kelas 3. Apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang subtema 4 pembelajaran 1 tentang penghematan energi. Sebelum belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Semangat ya teman-teman. Yuk kita mulai belajarnya. Di sini Miss punya teks nih. Miss bacain dulu ya teksnya, yaitu tentang menghemat penggunaan listrik. Nah, di sini ada rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya, lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Nah, di sini Dayu dan keluarga selalu menghemat energi, yaitu dengan cara menanam pepohonan yang rimbun, lalu membuka jendela saat pagi dan siang hari, di mana rumah yang banyak jendelanya itu udaranya itu akan selalu bersih karena udaranya itu seling berganti. Lalu apa manfaatnya untuk menghemat energi? Yaitu yang pertama adalah biaya listrik menjadi lebih murah. Lalu yaitu menghemat penggunaan bahan bakar, lebih hemat dan bisa melestarikan penggunaan bahan bakar. Nah, terusnya, mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? Karena rumah menjadi sejuk, tidak perlu menggunakan pendingin ruangan seperti AC atau kipas angin. Karena banyak pepohonan, kan udaranya menjadi lebih sejuk dan lebih bersih ya teman-teman. Jadinya rumah tidak perlu lagi menggunakan AC atau kipas angin. Nah, dari situ juga kita sudah menghemat energi dan menghemat listrik. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu tentang pelajaran matematika. Di sini perhatikan cara menentukan keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Contohnya itu seperti nih, ada persegi panjang, di mana kalau misalnya mengukurnya itu menggunakan korek api, di mana panjangnya ini adalah 5 batang korek api, sedangkan lebarnya itu 3 batang korek api. Nah, bagaimana cara menghitung kelilingnya? Nah, di sisi kanannya itu yaitu nih di garis kanannya. Nih, di sisi kanannya ini kan ada 5 batang korek api. Berarti kalau di sisi sininya ada berapa batang korek api? Sama ya. Jadi ada 5. 1 2 3 4 5. 5 batang korek api panjangnya, dan lebarnya yaitu 3 batang korek api. 1 2 3. Nah, gimana cara menghitung kelilingnya? Tinggal ditambahkan saja teman-teman panjang dan lebarnya. Tadi panjang batang korek apinya kan ada 5.
Nah, ada 5-nya berarti dikalikan 2, 5 dari sisi kanan, lalu 5 dari sisi kiri. Lalu lebarnya kan ada 3, ditambahkan lagi 3 batang korek api dari atas, ditambahkan 3 batang korek api dari bawah, yaitu jadi dikalikan 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 3. 2 dikali 5 sama dengan 10. 2 dikali 3 sama dengan 6. 10 ditambah 6 sama dengan 16. Berarti keliling dari sebuah persegi panjang ini adalah 16. Bisa dimengerti ya teman-teman, sangat gampang, tinggal ditambahkan saja, yaitu panjang dengan lebarnya. Nah, selanjutnya setelah mengetahui kelilingnya, kita dapat menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan, yaitu seperti contoh berikut ini. Nah, di sini kan ada persegi satuan ya teman-teman. Cara menghitung luasnya yaitu dengan cara dikalikan, yaitu panjang dikalikan dengan lebar. Di sini ada contohnya. Di sini ada contohnya itu panjangnya itu 4, ya kan? Di sini kan ada 4 kotak kan? 1 2 3 4. Lalu lebarnya yaitu ada berapa teman-teman? Ada 5, bisa dihitung ya. 1 2 3 4 5. Nah, di sini tinggal dikalikan saja. 5 dikali 4 sama dengan 20, yaitu menjadi luas persegi satuan ini adalah 20 persegi satuan. Tinggal dikalikan saja ya teman-teman, panjang dikalikan lebar. Seperti itu ya, mudah-mudahan teman-teman mengerti dan bisa mengerjakan tugasnya. Nah, di sini Miss punya satu contoh lagi nih. Hitung perkiraan luas gambar berikut. Gunakan alat ukur tidak baku. Nah, kalau menggunakan alat ukur tidak baku seperti yang tadi yang dikalikan kotaknya. Nah, di sini ada contohnya nih. Kira-kira menurut teman-teman panjangnya berapa, lebarnya berapa? Yuk kita sama-sama hitung. Di sini panjangnya ada berapa kotak? 1 2 3 4. Berarti panjangnya 4. Lalu lebarnya ada berapa? 1 2 3 4. Sama, berarti 4 dikalikan 4 sama dengan berapa nih teman-teman? 16. Berarti luasnya adalah 16. Bisa mengerti ya teman-teman? Tinggal dikalikan saja panjang dengan lebarnya. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman mengerti dan gampang ya mengerjakannya. Nah, selanjutnya di sini ada cara menghemat. Hemat itu adalah sikap yang sesuai dengan pengalaman sila kelima Pancasila. Contoh butir pengalamannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Contoh pemborosan itu kayak gimana sih teman-teman? Nih, di sini Miss punya fotonya nih. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada Dayu nih ya, yang dia itu menghambur-hamburkan energi, di mana di sini nih TV-nya menyala padahal nggak ditonton. Terus lampunya menyala, lampu belajarnya menyala, radionya menyala padahal TV-nya udah nyala. Ngapain radionya juga nyala ya? Terus di sini ada keran airnya yang selalu ngalir. Nah, di sini disebut dengan pemborosan. Nah, apa pendapat teman-teman nih tentang perilaku anak pada gambar tersebut nih? Apa menurut teman-teman nih? Ya. Nih, di sini perilaku anak pada gambar tersebut tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kan sila kelima Pancasila itu tentang menghemat. Jadi tidak sesuai, di mana Tuhan juga memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu, juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk
hidup. Padahal kita tinggal di bumi ini. Nah, maka dari itu kita yang tinggal, maka kita juga yang harus merawat bumi ini. Maka dari itu, siapa lagi selain kita yang akan merawat bumi ini kalau bukan kita ya teman-teman. Maka dari itu, dari kita sendiri yang selalu bisa mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk bisa menjaga bumi ini agar selalu lestari dengan menjaga kelestarian alam kita dan menghemat energi, salah satunya dengan tidak pemborosan. Nah, sekian ya teman-teman untuk video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Semoga teman-teman bisa mengerti ya dengan video pembelajaran kali ini. Nah, tugasnya itu di halaman 39, 42, dan 43. Nah, selamat mengerjakan ya teman-teman. Jangan lupa setelah mengerjakan tugasnya difotokan dan dikirim ke Miss Intan atau ke Miss Cindy. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.